Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih banyak merasakan nikmat-nikmat Allah. Kita masih diberi kesempatan untuk meraih kebaikan di mana-mana. Dan kita pun diberi kesempatan untuk mengoreksi kekurangan diri sendiri. Ini suatu nikmat yang sangat berharga. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepadanya, dan kita yakin kesyukuran kita pasti dibalas yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan shalawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita, memberikan tauladan sehingga kita mengerti tentang Islam. Pemirsa yang berbahagia, tentu memang kita orang-orang berbahagia sebagai orang yang bertakwa. Orang yang ingin dicatat oleh Allah sebagai orang yang bertakwa. Apalagi petunjuk yang kita gunakan itu adalah Al-Quran. Memang Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang sebelumnya diberikan keterangan hanya berupa huruf alif, lam, mim. Jadi kalau kita baca alif, lam, mim sebagai ayat pertama, kemudian disebutkan oleh Allah zalikal kitabu la raiba fi. Ini kitab yang tiada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang kepingin dicatat menjadi orang yang bertakwa, maka petunjuknya hanyalah Al-Quran. Nah, oleh karena itu, lagi-lagi berbahagialah kita, para pecinta Al-Quran, yang membacanya saja itu dianggap ibadah, akan dianggap menjadi orang yang baik, manusia yang baik, apabila mau mempelajari dan mengajarkan kepada orang lain. Sebagaimana hadis Nabi
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Belajar, mengajar Al-Quran merupakan tanda kecintaan kita kepada Al-Quran. Kita merasa sebagaimana apa yang pernah dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Beliau berkata, sesungguhnya orang sebelum kalian menganggap Al-Quran adalah surat-surat dari Rob. Jadi Al-Quran dianggap sebagai surat dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga perlu dicamkan, perlu dibaca berulang-ulang. Pemirsa yang berbahagia, pecinta Al-Quran selalu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, bahkan menghafalkan Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya, sebagaimana keterangan di atas. Nah, oleh karena itu, kita sadar sebagai orang-orang yang beriman, tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran sebagai bentuk rasa kita dalam mencintai Al-Quran. Kemudian kita tingkatkan, kita memahami, bahkan kita juga menghafalkan. Pemirsa yang berbahagia, di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Dan kami telah menurunkan Al-Quran sebagai penawar, sebagai obat dan rahmat. Bagi siapa? Lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu dapat menyembuhkan penyakit hati kita. Oleh karena itu, membaca Al-Quran harus merasa bahagia, karena dengan membaca Al-Quran di samping memperoleh pahala, maka jika kita tingkatkan memahaminya, maka akan kita peroleh penyembuh, penawar hati dari hal-hal yang tercela, dari perilaku yang tidak baik. Sekali lagi, membaca Al-Quran, pecinta Al-Quran itu akan memiliki perilaku yang baik bila mana benar-benar meresapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia,
sebagai hamba Allah yang mencintai Al-Quran, tentunya kita juga membumikan Al-Quran dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran dan menjauhi apa yang dilarang. Kemudian kita baca sejarah-sejarah bagaimana orang-orang yang durhaka kepada Allah berkesudahan, dan bagaimana orang-orang yang soleh, bagaimana para nabi yang memperjuangkan agama Allah, yang selalu mendapatkan pertolongan. Oleh karena itu, berbahagia juga orang-orang yang peduli untuk menebarkan Al-Quran di mana-mana, agar dibaca, agar dihafal. Nah, pemirsa yang berbahagia, kita bisa merasakan setelah kita benar-benar mencintai Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, dan memahami, termasuk juga menghafalkan. Demikian kajian singkat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini, ya, dan saya yakin sudah ribuan Al-Quran, mampu menghafal Al-Quran, mampu memelihara Al-Quran. Jadi satu misal saja, kemarin di mass media juga terbantu satu informasi, ada orang yang cacat otaknya, masih kidal, tapi masih mampu menghafal Al-Quran, ya, hafal keseluruhannya. Ada juga anak kecil, ya, yang belum bisa menulis tetapi mampu menghafal Al-Quran. Itu sebagai tanda bahwa Allah itu memang akan menjaga Al-Quran itu sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Firman Allah, sesungguhnya saya yang akan menjaga Al-Quran, kemudian saya juga akan memeliharanya sampai hari kiamat. Informasi yang saya sampaikan itu tadi, itu terjadi di Indonesia. Belum kalau kita lihat di negara-negara Islam seperti di Mesir itu. Di Mesir itu ada satu kampung, ya, yang penduduknya seluruhnya hafal Al-Quran, tidak pandang bulu tua, tidak pandang bulu muda, wanita, kemudian pria, semuanya hafal Al-Quran. Ya. Satu kampung kalau tidak salah, kampung Sewoyan, ya, saya baca di mass media itu begitu. Seluruh kampung itu hafal Al-Quran. Ada yang masih kecil Bunda juga menghafal Al-Quran. Betapa hebatnya Al-Quran di hati kita masing-masing. Apalagi sebentar lagi adalah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita bawa Al-Quran di pondok ini Ustaz, saya mohon ini nanti diamalkan, dibaca, pahalanya biar mengalir sampai kepada pewakilnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kebarusan pecinta Al-Quran ini adalah saya konsultasi sama Ustaz Su'eb bahwa pecinta ini adalah kata-kata dari Ustaz Su'eb. Akhirnya saya menggabungkan kata-kata pejuang dan menghafal Al-Quran sama Bunda Woro. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih, ide yang sangat luar biasa, ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua Ustaz. Sangat
ini sudah usia 1 tahun. Jadi kata-kata alhamdulillah, betul-betul alhamdulillah. Jadi saya dilahirkan dari Pondok Pesantren Muhammadiyah yang menciptakan pecinta dan pejuang Al-Quran juga ustaz-ustaz saya yang di sini. Alhamdulillah juga ini yang sangat luar biasa. Tadi disampaikan Ustaz Sarmadi ya. Alhamdulillah silaturahmi ini bukan karena kita ketemu dengan Al-Quran, tapi Ustaz Sarmadi juga suami teman dari suami saya. Jadi Allah selalu memberikan kita tuh rangkaian silaturahmi yang sangat sinergi. Seperti itu, mudah-mudahan pertemuan kita ini Ustaz tidak sampai cukup di sini, sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Harapan kami mudah-mudahan kita TNPT bisa istiqomah menyampaikan amalan dari mewakili. Demikian yang biasa saya sampaikan, mungkin dari tim kita Ustaz Bunda Woro bisa menambahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz semuanya, tanpa menyebut nama saya tidak hafal. Yang terhormat anak-anakku, santri semuanya semangat. Coba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya sedikit ngasih support supaya bisa koneksi diri, kasih saran. Kita harus bersinergi ya. Bunda istiqomah, doakan istiqomah. Bunda siap untuk mencari pelakar. Jadi kita harus bersinergi. Oh iya, bundaku ini cari pelakar. Saya harus semangat untuk menghafal Quran. Setuju? Coba kurang. Setuju? Saya tadi menilai Mas yang membaca Quran tadi kurang percaya diri. Oke, bisa koreksi ya. Kurang percaya diri. Artinya kita belajar untuk memanage waktu, jangan bermalas-malasan. Kita punya target. Ya, 1 hari aku harus bisa menghafal berapa juz. 1 juz sudah alhamdulillah. Kira-kira didengarkan anak-anakku? Janji loh ya, bukan janji sama Bunda, tapi janji sama Allah. Ya, supaya kita bersinergi, ibadah kita supaya diterima oleh Allah. Para wakil juga, anak-anak kok belum gini ya. Ayo semangat. Saya loh, Bunda jangan dibohongin, lihat wajahnya itu setengah-setengah. Setuju ya? Saya lihat itu semangat kan gitu loh. Lihat wajahnya itu kayak gini gitu loh. Nah. Jadi harus percaya diri ya, anak. Harus percaya diri. Jadi berjanji dalam diri kita sendiri. Kita harus punya komitmen. Kita harus punya target. Soalnya masih muda. Ayo, siapa yang sudah punya planning target untuk diri sendiri? Nah, nggak berani ngomong toh? Berarti nggak punya target masih itu bila punya target, ada yang punya target. Alhamdulillah ya. Nah, harus semangat. Terutama yang baca tadi loh kurang semangat itu kok senyum-senyum pedih gitu loh. Pedih keliru kok piye menurut Apa nervous ya? Gemeter gitu ya? Takut salah. Oh, alhamdulillah. Cukup sekian. Bunda kasih support anak-anakku ya. Matur nuwun Pak Ustadz atas bimbingan anak-anak untuk mengantarkan anak-anak yang lebih baik lagi.